Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani Cahyaningrum dengan NIM D5220078 dan teman saya Zulfa Sahla Zakiah dengan NIM D5220070. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan tema efisiensi absorpsi kadar zat warna pada pengolahan limbah cair batik dengan dosen pembimbing Ibu Deni Vitasari. Lalu, faktor apa sih yang menyebabkan kami memilih tema tersebut? Seperti yang kita ketahui, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat populer. Batik berkembang dari waktu ke waktu. Seiring meluasnya produksi batik. Akan tetapi, dalam produksinya, batik menghasilkan limbah cair yang signifikan. Limbah tersebut mengandung zat warna yang sulit terurai secara alami dan berpotensi mencemari lingkungan. Biasanya, limbah tersebut dibuang ke saluran air tanpa adanya pengolahan yang memadai. Pencemaran ini pastinya berdampak negatif pada lingkungan, khususnya ekosistem air dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu oleh Castro DLL pada 2021, di mana hasil penelitian pada desain kolom dengan parameter laju alir dan tinggi kolom menunjukkan efektivitas penurunan zinc sebesar 2,33 milimol, milimol per gram dengan daya serap absorpsi sebesar 69,4%. Yang kedua yaitu oleh Rifana AS dan Maya R pada tahun 2020, di mana hasil penelitian dengan bahan kitosan mampu menghilangkan 100% pewarna remazloret dari limbah cair batik pada kondisi pH optimal yaitu 2, karena interaksi elektrostatik antara gugus fungsi pada kitosan dengan gugus sulfanat yang terdapat pada pewarna remazloret. Selanjutnya, pelatihan ini melakukan modifikasi di mana adsorpsi menggunakan karbon aktif dan memvariasikan parameter yang digunakan dalam variabel penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Adapun state of the art pada penelitian ini, yang pertama adanya limbah cair batik. Limbah cair batik berasal dari proses pewarnaan dan pencelupan pada proses batik. Limbah ini mengandung zat organik dan anorganik yang sulit terdegradasi secara alami di lingkungan. Limbah cair batik juga menyebabkan zat warna yang pekat, bau menyengat, dan penurunan kualitas air akibat tingginya nilai kadar BOD, COD, dan TSS. Selanjutnya yaitu jenis adsorben. Beberapa jenis adsorben yang biasanya digunakan untuk mengurangi polutan limbah cair batik adalah zeolit, karbon aktif, kitosan, dan lempung. Selanjutnya yaitu jenis zat warna. Limbah cair batik mengandung zat warna sintetis seperti naptol, indigosol, rodamin B, dan remazloret yang sulit terurai sehingga mencemari lingkungan serta merusak ekosistem air, sehingga perlu adanya metode pengolahan yang efektif seperti adsorpsi. Lalu akan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konsentrasi jenis zat warna, laju alir, dan tinggi kolom terhadap efisiensi absorpsi zat warna limbah cair batik. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh konsentrasi jenis zat warna, laju alir, dan tinggi kolom terhadap efisiensi absorpsi zat warna limbah cair batik. Kemudian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa laju alir cairan, tinggi kolom, adsorpsi, konsentrasi, dan jenis zat warna mempengaruhi efisiensi adsorpsi zat warna dalam limbah cair batik. Lalu bagaimana strategi mengatasi masalahnya dengan melakukan perbandingan variabel dan menganalisis kadar zat warna yang dihasilkan. Kemudian pada rancangan penelitian yang akan kita lakukan, mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara satu atau lebih variabel dengan melakukan manipulasi variabel bebas yang dikendalikan oleh variabel kontrol. Lalu kadar zat warna di sini digunakan sebagai variabel terikat dengan variabel bebasnya laju alir, tinggi kolom, konsentrasi zat warna, dan jenis zat warna. Adapun tahapan penelitian yang digunakan, yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan.
Alat yang digunakan yaitu pertama kolom adsorpsi, pH meter, termometer, oven, desikator, neraca analitik, gelas beker, gelas ukur, cawan porselen, spektrofotometer UV vis, kuvet, kertas saring, ayakan 80 mesh, dan stopwatch. Dan bahan yang digunakan yaitu limbah zat warna batik, adsorben karbon aktif, H2SO4, NaOH, dan Aquades. Tahap yang kedua yaitu pembuatan karbon aktif. Yang ketiga yaitu uji kadar zat warna sebelum proses adsorpsi menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang keempat yaitu proses adsorpsi dengan perlakuan variasi variabel yang digunakan. Yang kelima yaitu uji kadar zat warna setelah proses adsorpsi menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang yang sudah diketahui. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, kita menyiapkan bahan yaitu arang aktif yang dihaluskan menggunakan cawan porselen. Setelah menjadi bubuk, kita oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian kita pindah ke desikator selama 30 menit. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kolom adsorpsi dengan perlakuan variasi variabel yang telah ditentukan. Setelah itu, sampel yang sudah disaring tadi diambil 10 mili ke dalam labu ukur. Selanjutnya, kita ambil 10 mili lagi ke dalam kuvet dan kita menghitung nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian kita uji nilai konsentrasi pada larutan sampel tadi. Pada penelitian ini juga terdapat beberapa risk assessment. Yang pertama adalah kontaminasi bahan lain. Kontaminasi dapat terjadi karena pada saat mengambil atau menguji kurang hati-hati. Lalu kerusakan peralatan. Kerusakan alat dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai dan kurangnya perawatan. Lalu kesalahan pengukuran akibat human error. Kemudian tidak ada pengaruh signifikan. Hasil penelitian mungkin tidak menunjukkan perubahan yang berarti harus memerlukan evaluasi ulang. Lalu metode analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis ANOVA two-way factor. ANOVA two-way factor dipilih karena dapat menganalisis pengaruh dua faktor sekaligus terhadap variabel hasil, serta interaksi antara kedua faktor tersebut. Metode ini membantu mendapatkan hasil yang komprehensif dan efisien. Yang terakhir yaitu adanya jadwal penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama tuh persiapan bahan baku dan pengecekan alat laboratorium pada bulan ke-1, minggu ke-1. Kemudian pengambilan bahan baku pada bulan ke-1, minggu kedua dan ketiga. Pembuatan adsorben karbon aktif bulan ke-1, minggu ketiga dan keempat. Uji kadar zat warna awal pada bulan ke-1, minggu keempat. Proses adsorpsi zat warna pada bulan kedua, minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Dan uji kadar zat warna akhir pada bulan kedua, minggu keempat. Analisis hasil pada bulan ketiga, minggu ke-1 dan kedua, dan pembuatan laporan serta publikasi pada bulan ketiga, minggu ketiga, dan keempat. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dalam referensi penelitian yang akan kami lakukan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.